Nah, kita akan masukin yang head pengetahuan teologinya. Kita belajar teologi sistematika ini. Ada 8 poin tentang Allah, penciptaan, jatuhan, nubuat, siapan kedatangan inkarnasi Yesus, ya. Kemudian penebusan, tentang gereja, eskatologi. Nah, ini kita setengah semester ke depan kita akan bahas 8 hal poin-poin penting yang dibahas, ya. Nah, panduannya dari sini. Jadi secara ringkas kamu bisa baca. Saya berikan. Ya, mungkin Jasmine itu belum masuk, dia bingung. Saya kasihkan lagi di sini. Ya, nanti bisa buka ya. Kemudian, tapi saya tidak akan bahas ini. Saya udah buat yang ini di PDF. Jadi yang dari sini saya pindahkan di PDF. Sudah ada PDF yang ini saya bagikan. Oke, bagian yang pertama dulu, prinsip-prinsip metafisikanya atau fondasi dari segala realitasnya. Ya, kita mau belajar tentang ini ya, satu diktat teologi sistematika Maximus yang padat, yang ringkas, sehingga di sini 29 halaman itu sudah mencakup Allah sampai akhir zaman. Ya, karena memang kelas ini kan pengantar dulu. Nanti kamu masuk dogma 1, 2, 3, 4, 5, ini baru dibahas secara rinci, secara detail. Ya, kalau ini secara garis besar. Tapi ini fondasinya. Di semester depan kamu belajar tentang Allah, doktrin Allah dan kosmologi. Jadi di dogma 2 kamu akan belajar tentang Tuhan dan manusia, kosmologi lagi. Baru nanti dogma 3 kamu belajar kristologinya, Kristus, ya, dan Roh Kudusnya. Oke, baru nanti di dogma 4 kamu belajar tentang gereja. Poin 9. Nah, nanti di dogma 4 itu gereja dan eskatologi. Dogma 3-nya itu bagian 3 dan bagian 4. Dogma 2 bagian 2. Dogma 1 bagian 1. Gitu. Ya, kita dogmanya ada berapa tuh? 4. Dogma 1 sampai 4 ini. Ini pendalamannya masing-masing. Ya, tapi ini pengantar dulu. Oke. Ini pendahuluan kita baca mungkin baca dari awal dulu ya supaya paham. Coba baca Allah pendahuluan atau ini diktat teologi sistematika Maximus sang pengaku iman. Pendahuluan agung kosmik sang pengaku iman dan arsitektur sintesis. Oke, kita lihat dulu siapa Maximus itu ya. Terus di dalam panteon agung para bapak gereja hanya sedikit figur yang menjulang setinggi santo. Maximus sang pengaku iman. Nah, dia hidup sekitar tahun 580 sampai 662 Masehi. Iya, itu ya. Dia hidup sekitar abad ke-6 sampai abad ke-7 ya. Tahun 580 sampai 662. Terus seorang pemikir yang visi teologisnya memiliki keluasan kosmis dan kedalaman mistis yang menakjubkan. kekecilannya. Oke. Maximus bukanlah sekedar seorang teologis dogmatik, dia adalah seorang arsitek spiritual, seorang filsuf yang devosional, dan seorang martir iman yang darah dan cintanya sama-sama menjadi saksi kebenaran. Oke. Siapa Maximus ini? Seorang martir iman. Ya,
seorang teolog, seorang martir, seorang filsuf, ya kan? Orang apalagi dia? Pemimpin spiritual, ya, dia juga seorang imam gereja. Oke? Dia punya pemikir, dia seorang pemikir juga, ya, yang visi teologisnya sangat dalam, luasan kosmis dan dalam. Jadi kalau misalnya saya pakai istilah praksis, teoria, teologia itu dari dia. Bukan saya yang bikin. Dari siapa? Maximus. Makanya kamu fokus ya. Goyang-goyang terus. Nah, mau keluar. Mau izin. Ya. Ya, pendekatannya bisa berbeda. Oke. Siapa Maximus? Jewin doa. Maximus itu siapa? Seorang teolog dogmatis, ya kan? Apalagi? Pemimpin spiritual, arsitek spiritual, filsuf, martir bahkan. Tahu martir? Dia menderita karena Kristus. Ya, dia membela iman yang benar dari serangan-serangan atau ajaran-ajaran bidat. Ya, dia telah menjadi martir atau menderita atau menjadi saksi kebenaran. Ya, oke, terus Memasuki dunia pemikiran Maximus berarti memulai sebuah perjalanan intelektual dan spiritual untuk memahami sebuah visi agung, sebuah liturgi kosmik, kalau kita belajar Maximus ini, kita mulai kayak seperti sebuah apa? liturgi Perjalanan, ya kan? Seperti sebuah perjalanan intelektual dan spiritual. Ya, perjalanan ini, perjalanan intelektual, artinya spiritual. Perjalanannya pakai kaki kan, hands. Perjalanan, kamu jalan pakai apa? Nah, ini praksis. Tapi yang dibawa apa? Intelektual dan spiritual. Itu kalau kita belajar Maximus. Untuk perjalanannya nanti tujuannya apa? Memahami. Perjalanannya itu kan ada tujuannya kan? Ada akhirnya. Apa akhirnya? Memahami visi agung. Apa itu? Liturgi kosmik. Ya. Nah, nanti kamu belajar apa itu liturgi kosmik. Kamu bepergian nih, berperjalanan dengan praksis yang intelektual dan spiritual. Untuk kemana? Bepergiannya kemana? Liturgi tahu visi yang agung, liturgi kosmik. Seperti tadi saya lihat logos, logoi, logos. Tadi kan kayak perjalanan kan? Di sini, ke sini, ke sini. Nah, ini nanti Maximus pakai istilahnya dari logos, logoi, logos itu kayak liturgi kosmik. Nah, belajar Maximus itu harus paham istilah-istilah ini. Sama kamu kalau belajar renang, nanti kan ada banyak istilah renang ya. Kayak bebas, kayak batu, kayak batu, kayak dada, kayak apa lagi? Terus, nih, ya kan? Banyak istilah-istilah olahraga dalam renang yang kamu pelajari. Nah, sama kamu kalau belajar simus,
Kamu belajar nih istilah-istilah liturgi kosmik. Mulai. Ya. Mulai bingung tapi. Oke. Terus baca lagi. Dalam visi ini, seluruh realitas mulai dari misteri terdalam Allah Tritunggal, penciptaan alam semesta, drama kejatuhan manusia yang tragis, hingga puncaknya pada inkarnasi, penebusan dan pendewaan. Teosis ciptaan dipandang sebagai satu kesatuan simfoni yang agung yang berpusat mutlak pada pribadi Yesus Kristus. Iya. Nah, kita berperjalanan ya dari mana ke mana ini dalam visi liturgi kosmik ini. Mulai dari coba lihat dulu. Kalau baca gini aja salah-salah. Iya, mulai dari Allah dulu. Tunggal. Lalu penciptaan sampai teosis. Oke. Nah, terus Dikta ini bertujuan untuk menyajikan teologi sistematika Santos Maximus secara komprehensif dengan bersandar langsung pada kekayaan pemikirannya, sebagaimana dijabarkan dalam serangkaian tulisan yang menjadi referensi utama kita. Tulisan-tulisan ini mengupas berbagai aspek krusial dari pemikirannya, mulai dari metafisika, kristosentris, kosmologis, baik suci, soteriologis, terapeutik, hingga eklesiologis, mistis, mistagogia. mistagogia, dan katologi. Transformatif dalam proses. Kamu baca istilahnya itu ya. Istilahnya kamu harus tahu nih. Nah, istilah TikTok aja kamu paham. Ya, tapi istilah ini juga apa itu? Ada istilah metafisika, kristosentris, kosmologi, soteriologi, eklesiologi, eskatologi. Itu harus kamu pahami di sini. Karena kamu mahasiswa teologi, jadi belajar seperti ini. Jadi kalau kamu belajar renang, kamu paham istilah-istilah renang. Ya, terus? Dalam proses ini, sintesis ini juga akan dibantu oleh wawasan dari penafsir ulung seperti Hans Urs von Balthasar yang membantu kita melihat arsitektur agung dan kesatuan dalam sistem teologis Maximus. Namun, fokus utama kita tetap pada pemikiran Maximus sendiri dalam dialognya yang kritis dan kreatif dengan para pendahuluannya. Ya, pendahulunya. Oke, ini ya. Jadi diktat ini akan mengajak kamu berperjalanan. Mulai dari alat Tritunggal, ya, penciptaan, kosmologi, jatuhan, sampai nanti keselamatan, inkarnasi, penebusan, dan eskatologi atau akhir. Nah, ringkasnya ya dari logos, logoi, logos. Inilah liturgi kosmik itu. Ya, berperjalanan. Berarti kalau kamu berperjalanan, siapa yang jalan? Kamu. Kakimu jalan. Ini praksis. Kamu nggak diam di tempat, jalan. Gerak. Berpindah. Berarti itu praksis. Tapi secara intelektual, nah berarti secara head dan spiritual, heart. Nggak cuma badannya dia yang pindah. Tapi hatinya dan pikirannya enggak. Itu enggak. Jadi tiga-tiganya ya. Hands, heart, head. Jadi tiga-tiganya ikut. Nah ini yang disebut tadi berperjalanan intelektual dan spiritual. Memahami sebuah visi agung, sebuah liturgi kosmik. Ini tujuannya. Oke, coba sambung sedikit lagi. Baca Alisa yang tepat. Konteks eksistensial. Konteks
eksistensial, teologi yang ditempa dalam pergulatan. Ya. Untuk memahami Maximus, kita harus memahami dunianya. Terus? Ia hidup di tengah kekaisaran Byzantium yang sedang bergejolak, terancam oleh kekuatan eksternal dan terkoyak oleh perpecahan internal. Oke, jadi Maximus itu hidup tahun berapa tadi? Ya, 580 ya, sampai 662. Nah, di tengah itu, di tengah kekaisaran Bizantium. Ini kekaisaran yang sedang bergejolak, ancam perpecahan internal dan serangan dari kekuatan eksternal dari luar. Ya, terus? Setelah karir cemerlang sebagai sekretaris utama bagi Kaisar Heraclius, Maximus memilih jalan monastik, sebuah penarikan diri dari dunia untuk mencari persatuan dengan Tuhan. Iya. Namun justru dalam keheningan biara, ia terpanggil untuk masuk ke dalam arena pergulatan teologis paling sangit pada masanya, kontroversi monoteisme. Monotelisme. Nah, ini monotelitisme. Oke, apa itu? Jadi di tengah kehidupan dia sebetulnya sudah nyaman, karirnya cemerlang. Dia sebagai sekretaris kaisar. Kaisar apa pada saat itu? Kaisar siapa namanya? Kaisar Heraklius. Ya. Loh, saya cuma tanya yang ada di situ loh. Saya nyimak. Ya. Inilah generasi handphone kayak gini. Ketika baca tulisan sulit. Tapi kalau lihat video, ya. Nah, kalau saya bikin video, gimana caranya? Oke. Baca teks ini jangan bingung. Ya. Kaisar siapa? Lius. Nah, dia Maximus itu siapa? Kaisar, sekretaris dari Kaisar Heraklius. Nah, di tengah karir yang cemerlang itu dia keluar, dia mundurkan diri, dia memilih jalan monastik. Apa itu jalan monastik? Sebuah penarikan diri dari dunia. Iya, dia menarikan diri, hidup menjadi seorang biarawan. Ya, menarikan diri dari dunia. Untuk mencari tadi sang logos, satu dengan Tuhan. Tapi di tengah keheningan biara, dia dipanggil untuk masuk ke dalam arena pergulatan teologis. Nah, ini ya paham ajaran bidat yang disebut monotelitisme. Coba baca Monotelitisme. Abad ke-7, abad ke-6 itu sangat ramai bidat ini ya, atau ajaran sesat ini. Ya. Oke, coba lagi. Monotelitisme Kehendak bukanlah sekedar perdebatan akademis yang remeh, ia adalah sebuah kebijakan kekaisaran yang dirancang untuk menyatukan kembali kaum monofisit yang percaya Kristus hanya punya satu kodrat ilahi. Dengan gereja ortodoks, paham ini mengajukan kompromi. Kristus memiliki dua kodrat sesuai ortodoksi Halcedon, tetapi hanya satu kehendak ilahi yang beroperasi di dalam dirinya. Iya. Jadi monotelisme itu percaya Kristus hanya punya satu kehendak. Nah, ini salah. Harusnya punya dua. Karena dia punya dua kodrat. Allah dan manusia. Nah, itu kan sudah sering saya bahas di grup ini. Itu juga diikuti. Ya. Itu menambah head kalian. Nah, kalau di kelas ini ya ini udah bel. Ntar lagi kalian udah mikir makan. Oke, selesai. Padahal baru pemanasan, baru mau masuk intinya udah bel. Tunggu minggu depan lagi. Tapi hari ini udah lupa. Jadi minggu depannya udah lupa. Hah? Gimana dong? Oke, monotelitisme itu
yang disanggah, ya, yang dilawan oleh Maximus. Nah, sebetulnya ini adalah satu paham. Ya, kita belajar sejarah sedikit. Paham monofisit, tapi kompromi. Mereka terima. Oke, Kristus punya dua kodrat, Allah dan manusia. Tapi kehendaknya satu saja, kehendak ilahi. Kehendak manusiawinya tertelan oleh kehendak ilahinya. Kehendak ilahilah yang beroperasi di dalam dirinya. Ya, monotelitis itu kamu harus paham. Oke lah, hari ini dapat istilah itu, udah paham belum? Ini satu kompromi. Yesus punya dua kodrat, tapi punya satu kehendak ilahi. Nah, ini yang dilawan oleh Santo Maximus. Ya. Nah, minggu depan kita akan lanjut. Saya akan bagi ini artikelnya. Ya. Nah, untuk tugasnya adalah kamu tetap baca salib 3 artikel, perbaiki. Nanti jadi tugas minggu ke-8. Yang 7 itu udah biarin aja. Yang belum kumpul-kumpul, ya. Tapi yang ke-8 kalian kerjakan dengan model seperti ini. Yang orasi 2 itu contoh, jadi nggak perlu kumpulkan lagi. Yang saya mau kalian belajar head-nya lebih banyak nih sekarang. Head-nya orasi 2-nya kita akan lanjut beberapa poin tiap minggu. Tapi head-nya ini yang kita masih baru mau mulai. Ya, walaupun saya udah ajarin ya tentang salib, tentang Theotokos, tentang jiwa, tapi yang intinya baru mulai hari ini. Ya, nanti minggu depan kita agak kebut, ya. Tapi tolong waktu head-nya kan sebetulnya bukan hanya di kelas. Ini kayak pelajaran-pelajaran di grup WA itu loh. Mau baca kira-kira ngerti nggak? Ada yang enggak, ada yang ngerti, ada yang enggak ya. Ya, tapi ya syukurlah yang alhamdulillah kalau yang ngerti. Yang nggak ngerti nggak apa-apa. Jadi ini ya, memang banyak yang bertanya sebetulnya. Saya kesulitan waktunya, tapi jawaban-jawaban saya kamu coba ikuti. Ada yang bertanya, kan ada jawabannya kan. Nah, itu coba diikuti. Itu mengisi apa yang waktu kita yang terbatas ini. Ini tanpa sadari aja udah berapa ini? Udah tengah semester di pertemuan ke-8 kan? Ya, udah ke-8. Tinggal setengah lagi. Ya. Oke. Nah, jadi tolong nanti saya akan kasih jadi itu ada 3, tolong diselesaikan, baca lagi salib karena itu penting. Ya. Nah, nanti minggu depan baru kita akan bahas. Kalian nanti akan merangkum, meringkas yang Maximus. Tugas minggu 9 dan seterusnya.